Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang masih banyak Allah berikan pada kita. Alhamdulillah kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Asia TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, seperti biasa, setiap pekannya pada hari Kamis, pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, sampai dengan nanti insya Allah ta'ala pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Asia TV mempersembahkan serial kajian parenting, bijak mendidik anak, dan Alhamdulillah kita masih berada di tema atau di subjudul mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau ghulam. Dan kita ini masuk kepada periode saat anak memiliki emosi yang tinggi. Dan seperti biasa, insya Allah ta'ala materi akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala, yang disiarkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Perlu kami informasikan kepada Anda semua pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, bahwasanya insya Allah ta'ala kajian akan kita bagi menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama nanti guru kita akan menyampaikan materi sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu saat anak memiliki emosi yang tinggi. Dan sesi kedua nanti kita akan buka sesi tanya jawab, di mana Anda semua bisa menelpon di line interaktif kami di nomor 0822 8888 6630. Kami ulangi di 0822 8888 6630. Namun bagi Anda yang tidak ingin bertanya secara langsung, bisa juga bertanya lewat pesan, baik itu di platform digital seperti YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Anda bisa mengetik pesan atau pertanyaan Anda di kolom komentar, ataupun bisa mengirimkan WhatsApp di nomor yang telah kami sebutkan tadi. Baik, pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita luruskan niat. Bahwasanya pagi ini kita berkumpul dan berada di stasiun televisi kesayangan kita bersama ini untuk menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dimudahkan kita dalam proses menuntut ilmu pada pagi kali ini, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya, yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan langsung menuju kota Depok, Jawa Barat bersama guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Pada guru kami, falyatafaddal maskura Ustadz. Nah, syukran Bang Jiang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, dan juga para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita baik di YouTube, Instagram, atau platform yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada sanjungan dan pujian yang paling baik, yang paling tinggi, paling sempurna, melainkan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada ilah atau sesembahan yang hak kecuali hanya dirinya semata. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, pemimpin kita, dan qudwah kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikut pula dengan keluarga-keluarga beliau yang suci dan sahabat-sahabat beliau yang mulia, ridwanullah alaihim ajmain.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah melanjutkan kajian kita serial Bijak Mendidik Anak Ghulam usia 2 sampai 7 tahun. Dan ini kita akan membahas karakter atau sifat yang ke-15. Dan ini adalah bahasan yang terakhir ya. Bukan artinya sifat atau karakter anak-anak itu hanya 15 ya, bukan. Tapi 15 ini adalah di antara sifat-sifat atau karakter-karakter anak yang penting yang perlu kita ketahui sebagai orang tua. Ya. Dan di sifat yang ke-15 ini yang mana kami banyak mengambil manfaat atau beristifadah dari bukunya Syekh Dr. Ahmad bin Dr. Ahmad bin Nasir atau Yar hafizahullahu taala yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'aka. Sifat yang ke-15 ini adalah haddatul infialat ya, yaitu emosi anak-anak kita yang labil, yang begitu tinggi, yang mudah berubah-ubah. Dan ini adalah suatu hal yang perlu bahkan wajib diketahui oleh para orang tua. Ya jamaah sekalian muliakan Allah, anak-anak kita sebagaimana telah kita ketahui dan telah kita pelajari, mereka ya Allah ciptakan dalam keadaan yang sudah Allah bekali dengan berbagai macam instrumen. Allah sudah bekali dengan berbagai macam equipment agar bisa menjalankan perannya di muka bumi ini sebagai hamba Allah dan khalifatu fil ard, pemakmur di bumi. Itu Allah sudah karuniakan semuanya. Dan ketika Allah mengkaruniakan ini semua, Allah karuniakan secara bertahap. Ya qalilan, syai'an fa syai'an, wahalan fahalan. Sedikit demi sedikit. Ya, tahapan demi tahapan. Dan perilaku demi perilaku. Tidak langsung semuanya Allah berikan ya dalam keadaan sudah utuh. Jadi, tidak. Tapi ada prosesnya. Dan kewajiban kita sebagai orang tua adalah yang menjaga, memelihara, mensupport, memfasilitasi, dan mengembangkan, serta menumbuhkan semua potensi-potensi yang Allah berikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Agar anak kita bisa bertumbuh dan berkembang sebagaimana yang dikehendaki. Nah, di antara yang Allah karuniakan kepada anak-anak kita adalah al-masyair, wal wijdan, perasaan dan emosi. Jamaah sekalian muliakan Allah, anak-anak kita, apalagi di usia di bawah 7 tahun, sejatinya mereka masih belajar, masih berupaya untuk mengenali dirinya dan apa yang ada di dalam dirinya. Ya, jadi mereka masih dalam proses berusaha untuk mengenali, mengetahui, dan mempergunakan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Termasuk juga mereka masih mengenali emosi dan perasaannya. Oleh karena itu, ya, orang tua yang tidak empati kepada anaknya, yang nggak ngerti tentang kebutuhan ini dan kondisi ini, maka akan menjadi orang tua yang bisa jatuh kepada kezaliman, ya, atau jatuh kepada pengabaian dan tidak menunaikan ya haknya anak. Karena anak butuh untuk dididik, diajari, dilatih, dan dikenalkan tentang ya etika, adab, termasuk juga yang berkaitan dengan perasaan dan emosi di dalam dirinya. Nah, karena itu orang tua yang enggan atau nggak mau mengajarkan anaknya, termasuk mengenalkan emosi-emosinya, perasaannya, maka anak biasanya akan tumbuh menjadi orang yang tidak tahu bagaimana cara meluapkan dan mengungkapkan emosi dan perasaannya. Sehingga anak akan tumbuh menjadi sosok orang yang berkepribadian yang lemah, yang mudah marah, cengeng, mudah tersinggung, ya. Intinya karakter-karakter yang lemah, karakter-karakter yang tidak baik. Dan di usia ini,
anak-anak kita itu sejatinya dalam kondisi mereka sedang ya belajar. Belajar untuk apa? Untuk memahami sesuatu dan belajar untuk mengungkapkan apa yang sedang mereka pahami, termasuk apa yang mereka rasakan. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita dapati anak-anak kita di usia ini, ya, mereka tampak mudah marah, cengeng, nangisan dan yang semisalnya, yaitu label-label yang seringkali kita berikan ya kepada anak-anak kita. Itu sejatinya kenapa? Karena mereka anak-anak kita itu mereka ya belum memiliki kemampuan untuk pertama mengenal emosinya dan perasaannya. Karena belum mengenal emosi dan perasaannya juga mereka belum memiliki kemampuan untuk apa? Mengungkapkannya, ya, menyampaikannya. Kita tahu nih anak-anak kemampuan mereka di dalam berbahasa, berkomunikasi itu juga belum optimal. Mereka masih belajar nih. Belajar untuk mengungkapkan, menyampaikan gagasannya, pikirannya, perasaannya, dan apapun yang ada di dalam dirinya. Ini mereka masih belajar. Dan jika orang tua tidak mau bersabar di dalam mendengar dan mengakui kebutuhan anak ini, lalu kemudian anak pun menjadi disorientasi, dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya, malah dia diberikan label-label yang buruk, atau malah dia dimarahin, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, maka akhirnya anak pun menjadi bingung, confused. Nah, umumnya yang mereka lakukan adalah apa? Adalah mereka akan ya mengungkapkan frustasinya tadi dengan cara-cara seperti menangis, berteriak-teriak, ya. Kemudian sampai mereka melempar, merusak dan yang semisalnya. Nah, itu semua tidak lepas dari peran orang tua. Jadi kalau Anda punya anak Anda marah-marah, teriak-teriak, apalagi sampai ada barang dia lempar, apalagi dia bentak-bentak orang tuanya, atau dia melukai dirinya atau melukai orang lain, maka ketahuilah itu tidak lepas dari peran kita sebagai orang tua. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Karena bagaimana mereka mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya, itu nggak lepas dari kita sebagai orang tua. Bagaimana kita menyikapi mereka. Ya, karena itu makanya anak itu adalah ya cerminan dari orang tuanya. Oke, taruhlah Anda sebagai orang tua, Anda mengatakan, saya nggak pernah itu marah seperti itu, marah sampai menyakiti orang lain, ya kan? Ya, mungkin Anda punya pandangan seperti itu. Nah, tapi kenapa anak saya kalau marah suka mukul-mukul, suka menyakiti ataupun suka istilahnya kayak merusak barang dan yang semisalnya, barang dilempar, ditendang, ya. Padahal kami nggak pernah mencontohkan, ya. Ada sebagian orang tua mereka ya beralasan demikian, ya. Kami itu berusaha untuk senantiasa berbicara dengan baik kepada anak, sabar. Tapi kenapa kok anak saya seperti itu, ya? Nah, ketahuilah ya jamaah sekalian dimuliakan Allah. Mungkin kita merasa bahwasanya kita sudah seperti ini dan seperti itu. Artinya kita sudah menunjukkan kebaikan, kita sudah bersabar. Tapi kenapa anak kita kok masih seperti itu? Ya. Itu sejatinya jamaah sekalian, ya. Kita seringkali ya merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuk anak kita. Ya, ini bukannya suatu hal yang mutlak keliru, tidak, ya. Tapi ini sesuatu hal yang seringkali membuat kita itu terkecoh dan kita tertipu dengan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita cenderung untuk membela diri kita sebagai orang tua dan kita menyalahkan anak kita. Ya. Dan ini dikarenakan kita tidak mengetahui sebab ya faktor yang menyebabkan anak kita demikian melakukan hal-hal seperti itu. Padahal orang tua yang bijak sepatutnya ketika ada problem yang menimpa anaknya, dia berusaha untuk apa? Untuk mencari tahu ini. Mendiagnosa akar permasalahannya apa. Kenapa anak saya sampai seperti itu? Padahal saya nggak pernah misalnya mencontohkan. Tapi kenapa dia melakukan seperti itu? Apa yang dilakukan oleh anak ini adalah suatu hal yang ada sebabnya.
ya ada pemicunya, ada faktor yang mendorong anak melakukan seperti itu tidak serta-merta anak itu tiba-tiba dia marah, kemudian dia lempar-lempar atau dia mau mukul sesuatu, itu enggak serta-merta demikian. Itu sesuatu yang ada faktor pemicunya. Dan yang paling inti dari itu semua adalah apa? Umumnya ini anak mereka sedang struggling. Ya, mereka sedang uh, berusaha anak ini untuk bisa mengungkapkan keinginannya. Untuk bisa ya mengekspresikan emosi dan perasaannya. Tapi dengan cara yang tidak dia ketahui. Maksudnya cara yang bijak, cara yang benar. Itu tidak mereka ketahui. Dan itu tugas kita seharusnya. Sehingga mereka menggunakan cara yang memang merupakan ya cara yang merupakan bagian dari bagian dari naluri mereka ya. Seperti contohnya bayi. Bayi ketika belum bisa bicara, satu-satunya cara komunikasinya cuma satu, menangis. Ketika kepanasan menangis. Ketika lagi nggak nyaman menangis. Ketika lapar dan haus menangis. Itu adalah bahasa umum. Dan ini sesuatu yang sudah mereka alami dari semenjak bayi. Ya, artinya ini cara yang sudah mereka miliki dari semenjak bayi. Sehingga ya sebagai orang tua, kita seharusnya berupaya untuk bisa mendidik anak kita agar mereka itu tidak stuck hanya mengekspresikan segala sesuatu dengan cara tangisan. Karena apa? Karena ini bayi, ini anak itu berkembang. Awalnya dia nggak bisa bicara, akhirnya dia bisa bicara. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menstimulasi agar dia bisa menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya dengan dia sampaikan secara lisan atau verbal. Itu suatu hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Manusia, Allah berikan kemampuan untuk bisa berbicara, bisa ngomong, bisa berkomunikasi. Di antaranya ini supaya ya manusia bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena di antara media atau sarana manusia untuk bisa saling memahami satu dengan yang lainnya adalah berbahasa, berbicara, berkomunikasi. Ya. Karena bicara itu adalah ya ungkapan ekspresi ya dari gagasan, pikiran, perasaan, termasuk emosi. Kalau kita tidak fasilitasi dan kita tidak ajarkan ini, maka tentunya akan kesulitan. Nah, karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ya. Ketika Anda dapati ini anak-anak kita itu kok begitu rewelnya, sulit diatur, suka marah, bahkan tantrum. Kita seringkali tuh seringkali kita stuck dan bahkan kita frustasi dengan kondisi kita sendiri gitu loh. Ya, seakan-akan kenapa sih anak saya kok begini? Susah banget sih, kenapa kok begini, kok begitu? Nah, kita seringkali Kita seringkali itu terpaku dengan problem, masalah yang menyusahkan kita, melelahkan kita, tapi kita nggak berusaha untuk mencari tahu apa problemnya dan kita berusaha mencari solusinya dan bagaimana caranya kita bisa menangani hal tersebut. Dan ini umumnya kebanyakan manusia dan orang tua seperti itu. Ya. Bahkan seringkali ketika ada masalah orang tua, itu ketika mencari solusi dari permasalahannya itu pengennya instan. Cari pelatihan-pelatihan, seminar parenting, kajian-kajian parenting dan misalnya. Kemudian setelah itu tanyanya adalah bagaimana caranya saya begini dan begitu, bagaimana caranya menghadapi anak saya dan bagaimana. Dan umumnya jawaban yang disampaikan itu ya akan bermuara kepada satu inti, yaitu apa? Ya kita harus bisa bersikap sebagai parent, sebagai orang tua. Yaitu dengan sikap yang sabar dan bijak. Ya, itu intinya, muaranya seperti itu. Tapi seringkali kita berusaha untuk mencari bagaimana dan bagaimananya. Bukan suatu hal yang salah, bukan. Ya, ini suatu hal yang kita boleh-boleh aja dong, kita belajar ya tentang kiat, tips, tentang how to, bagaimana kita menghadapi tapi kalau kita hanya terpaku di dalam hal ini saja, maka ini seringkali tidak akan menjadi solusi. Kenapa? Karena how to atau bagaimananya itu adalah kiat-kiat yang berangkat dari pengalaman atau experience seseorang di dalam menghadapi suatu kejadian
Dan itu biasanya tidak bersifat universal. Biasanya bersifat kasuistis. Artinya bisa jadi cara yang satu ini efektif untuk keluarga ini, tapi belum tentu efektif untuk keluarga yang lain. Karena tiap anak unik, tiap keluarga juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu yang seharusnya patut untuk kita pahami adalah kaidah dan prinsip. Kaidah-kaidah di dalam mendidik, kaidah-kaidah di dalam mengasuh, prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Itu yang seharusnya menjadi acuan kita. Dari kaidah dan prinsip ini, maka ketika kita belajar atau ketika kita berusaha untuk menerapkan, kita ambil ya kiat-kiat dari orang lain, pengalaman dari orang lain, maka itu semua tidak akan lepas dari kaidah dan prinsip yang sudah kita pelajari tadi, yang kita miliki tadi. Dan ini membutuhkan kesabaran, karena Anda ketika melakukan perubahan, ketika Anda melakukan pendidikan, itu nggak bisa instan, nggak bisa dalam waktu 1 hari anak berubah, 1 minggu anak berubah, enggak, butuh proses, ya butuh waktu di situ, karena ini kita melakukan aktivitas tarbiyah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu ya, kita ini harus belajar untuk memahami kondisi atau keadaan anak kita, ya. Kita lihat ini, anak kita umumnya, ya ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Nasir atau Yar, ya. Anak kita itu biasanya di usia ini mereka biasanya memiliki sifat takut dengan sesuatu hal. Ya, mereka takut dengan hal-hal asing, mereka takut bertemu dengan orang baru, mereka takut mencoba hal baru, mereka takut ini dan takut itu. Ini suatu hal yang sebenarnya alami, ya. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita bisa mendidik mereka, mengajari mereka agar mereka ya rasa takutnya tadi ya itu bisa ditempatkan pada tempatnya yang benar. Takut nggak salah, itu adalah tabiat. Tapi takut bisa menjadi tercela, bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi syirik. Sementara juga ada rasa takut yang bisa menjadi terpuji, bisa menjadi baik, dan bahkan bisa bernilai ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu di usia ini ya jamaah sekalian, ini juga dinasihatkan oleh Syekh Ahmad Nasir atau Yar, ya di usia ini tidak sepatutnya orang tua menghukum anak dengan cara takhwif, nakut-nakuti anak. Ini seringkali dilakukan oleh orang tua, nakut-nakutin anak. Ya, dengan cara takhwif. Misalnya ditakuti seperti hantu. Ini disebutkan oleh Syekh Ahmad Nasir atau Yar, kebiasaan orang-orang Arab dahulu, bahkan sekarang, anak itu ditakut-takuti pertama dengan ifrit. Ya, ini salah satu jenis jin. Atau juga disebut dengan Abu Rojuli Maslukhah. Itu ada jenis setan yang seringkali dipakai oleh orang-orang Arab untuk nakut-nakuti anak mereka. Disebut dengan Abu Rojuli Maslukhah. Atau juga ya juga disebutkan oleh Syekh juga ada yang namanya Umminal Ghaulah, ya. Ya mungkin kalau di dalam negara kita mungkin ya istilah sebutannya kayak genderuwo, kayak kayak kuntilanak dan yang semisalnya, sundel bolong, ya. Ini adalah gambaran dari hantu atau setan, ya, yang digambarkan ya sebagai makhluk yang menakutkan untuk nakutin anak-anak, ya. Padahal ini suatu hal yang nggak baik, dan ini suatu hal yang buruk sebenarnya, ya. Nakut-nakuti anak dengan setan, ya. Dan ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit psikis. Anak menjadi menutup diri, menjadi penakut, pengecut, bahkan udah usia di atas 10 tahun masih suka ngompol, lalu kemudian juga selalu merasa insecure, ya, tidak merasa aman, tidak merasa tenang, dan memiliki kebergantungan yang besar dengan orang tuanya, ya. Kemudian juga mau melakukan sesuatu itu merasa nggak pede. Itu semua kenapa? Karena suka ditakut-takuti. Dan ini tentunya dapat mempengaruhi akidah anak, ya. Bisa mempengaruhi akidah anak. Ketika anak ditakut-takuti dengan makhluk-makhluk halus, ya. Ditakuti dengan setan lah, ditakuti dengan jin lah. Padahal sepatutnya kita boleh mengajarkan kepada anak kita, kita kenalkan ya tentang syaitan. Syaitan itu sebagai musuh bagi kita, musuh yang nyata. Ya, yang kita harus membencinya.
Tapi kita nggak boleh takut dengannya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau kamu takut nak, ya baca ta'awudz. Ajarkan mereka, talkinkan mereka hingga mereka hafal ayat kursi dan yang semisalnya. Termasuk surat Al-Fatihah. Dan didik di dalam diri mereka, ya bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala adalah ya Tuhan kita yang asyahid, yang maha menyaksikan, yang qarib, yang dekat dengan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang juga senantiasa memelihara dan menjaga hamba-hambanya. Ya. Sehingga ini akan membentuk agar mereka merasa tidak takut. Karena itu nggak boleh kita takut-takuti mereka. Jangan takut-takuti anak. Ketika Anda hendak meminta sesuatu kepada mereka agar mereka misalnya nurut, ya, agar supaya mereka mau mengikuti instruksi Anda, jangan takut-takuti. Ya, jangan ditakut-takuti anak. Ya, juga termasuk jangan takut-takuti anak dengan sosok manusia yang lain. Contoh misalnya, kadang-kadang ada ibu ya nakut-nakuti anak dengan ayahnya karena ayahnya mungkin sikapnya keras. Misalnya ketika anak melakukan salah, nanti abimu pulang, Umi sampein ke abimu, biar kamu nanti diomelin sama abimu. Anak jadinya apa? Terbentuk takut kepada abinya. Ya. Atau misalnya ditakut-takuti dengan suatu profesi. Kamu kalau nakal, Umi bawa kamu nanti ke puskesmas biar disuntik sama dokter. Ditakut-takuti dokter. Dokter itu seakan-akan adalah sosok yang menakutkan. Akhirnya ketika anak sakit, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Takut sama dokternya. Ya. Dan juga yang lebih parah lagi juga, ya adalah nakut-nakuti anak di usia ini dengan Allah. Loh kenapa kok nggak boleh Ustaz? Bukannya bagus. Akan menimbulkan khauf, takut kepada Allah. Kalau khauf kepada Allah, takut kepada Allah, memang benar. Itu bagus. Tapi khauf yang berangkat dari ma'rifah dan mahabbah, itulah khasyah. Artinya, ya ketika Anda ingin membangun rasa takut anak Anda kepada Allah, harus dibangun dulu cintanya kepada Allah, pengenalannya kepada Allah. Karena ketika Anda langsung takut-nakutin anak kepada Allah, tanpa dibangun pondasinya, apa yang terjadi? Biasanya anak itu malah memiliki imaji negatif kepada Allah. Masa sih Allah kok suka marah ya? Allah suka menghukum? Allah kok suka menyiksa? Akhirnya dia ngelihat orang tuanya yang juga sama. Seakan-akan gambarannya Allah itu seperti orang tuanya. Yang bahkan lebih parah lagi, yang suka marah, suka menghukum, suka menyiksa. Itu gambarannya. Ya. Orang tua nakut-nakuti anaknya ketika di usia dini. Ada ini orang tua, ya. Misalnya si anak ini dia misalnya disuruh sesuatu. Ya. Kemudian nggak mau. Kemudian ibunya ngomong sama si anak ini. Kamu kalau nggak nurut sama Umi, Allah marah sama kamu. Kamu nanti bisa disiksa sama Allah. Udah digambarkan Allah marah, Allah penyiksa, Allah ini. Padahal itu adalah seharusnya di usia ini kita tumbuhkan Allah itu maha baik. Allah itu maha sempurna. Allah itu ya maha kuat dan seterusnya. Itu yang ditumbuhkan adalah ya imaji positif kepada anak tentang penciptanya agar mereka takjub, cinta dan ta'zim mengagungkan Allah. Umumnya manusia ketika ditakut-takuti, lihat nih, umumnya manusia ketika ditakut-takuti, maka dia akan menjauh dari objek yang dijadikan sebagai alat untuk nakut-nakuti tadi. Misalnya Anda takuti anak Anda dengan setan. Kira-kira ada nggak sih yang ditakuti dengan setan, dia mau atau kepengen dekat sama setan? Nggak ada. Anak ditakut-takuti misalnya dengan hewan buas. Ada nggak sih yang pengen dekat sama hewan buas? Nggak ada. Anak ditakut-takuti dengan dokter atau ayahnya? Nggak ada. Demikian pula ketika Anda menakut-nakuti anak dengan Allah, anak juga akan merasa dia nggak mau dekat sama Allah. Itu bahayanya jamaah sekalian. Nah karena itu makanya ini tugasnya kita sebagai orang tua harus mendidik dengan cara yang benar. Jangan nakut-nakuti anak di usia seperti ini. Kenapa Anda harus nakut-nakuti anak? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Ini seakan-akan adalah sarana yang digunakan oleh orang tua yang, mohon maaf ya, orang tua yang gak sabaran. Kepengen supaya ucapannya diterima, akhirnya dia ngancam-ngancam anak dengan cara nakut-nakuti.
Nanti usianya, ketika Anda mau membangun khauf kepada anak, nanti, khususnya di usia 10 tahun ke atas, ketika mahabbahnya sudah Anda tumbuhkan, kemudian juga rojaknya, mengharap atas balasan-balasan Allah sudah Anda tumbuhkan, baru kemudian setelah itu Anda boleh fokus menumbuhkan takut, agar takut kepada Allah. Nah, ini adalah poin yang seringkali ya orang tua itu malah apa ya namanya ya, menjadikan sarana mendidik mereka dengan cara takhwif, nakut-nakuti. Oleh karena itu makanya ya bagi Anda orang tua yang selama ini melakukan hal ini, ya segera Anda hentikan, Anda istighfar, mohon ampun kepada Allah, Anda belajar lagi dan Anda gunakan cara pendekatan yang jauh lebih baik. Lalu kemudian yang kedua, ya di antara emosi anak yang itu dicontohkan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar adalah ghirah, cemburu. Ya, anak-anak kecil itu suatu hal yang juga alami, dia memiliki kecemburuan, apalagi kalau dia punya adik. Ya, dan ini bukan artinya selalu jelek, enggak. Itu kecemburuan itu baik. Ini suatu hal yang sudah dimiliki setiap manusia. Ada kecemburuan. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Orang kalau nggak punya cemburu itu bahaya. Ya, bagaimana seorang suami itu harus cemburu dengan istrinya dan anak perempuannya, itu penting sekali. Ya, kecemburuan ketika ya agama Allah itu misalnya dilecehkan, kemudian keluarganya misalnya dilecehkan dan semisal, dia harus cemburu di situ gitu. Ini cemburu yang baik, ya. Nah, oleh karena itu makanya dari usia dini anak-anak ketika memiliki kecemburuan, maka kita harus bisa membersamai anak dan kita harus bisa mengenalkan tentang hal ini, kecemburuan ini gitu loh. Biasanya anak kita yang baru punya adik, ya, dia biasanya umumnya akan punya perasaan cemburu ini. Kalau orang tuanya nggak pernah dari awal berusaha untuk apa? Untuk membersamai anak dan menjelaskan kepada anak. Dan memberikan pengakuan dan penghargaan dan cinta kasih kepada sang kakak. Karena ini usia di mana mereka, ya apalagi usia sampai 4 tahun, mereka dalam fase egosentris, mereka butuh perhatian. Ketika perhatian orang tuanya itu teralihkan kepada yang lainnya, maka dia akan cemburu, ya. Nah, kalau ini dibiarkan oleh orang tua nggak berusaha untuk segera menghandle hal ini, anaknya dibiarkan cemburu, ini akan menimbulkan kebencian. Kebencian sang kakak kepada adik. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan berusaha untuk menyakiti sang adik. Itu sangat mungkin sekali. Ya. Atau bisa jadi dia merasa tidak dihargai. Dia merasa tidak dicintai. Dia merasa tidak berarti. Akhirnya dia merasa tidak punya kepercayaan diri. Dia akhirnya menutup diri. Akhirnya muncul gejala-gejala psikis. Misalnya dia udah usia yang seharusnya nggak ngompol, masih ngompol. Ya. Kemudian mengalami keterlambatan. Misalnya seharusnya dia sudah banyak bicara, tapi bicaranya nggak banyak. Dia lebih banyak diam. Akhirnya mengalami delay speech. Ya, ini bisa jadi. Ya, karena faktor-faktor seperti ini. Karena itu makanya penting bagi orang tua untuk bersikap adil. Anda memang, kita sebagai manusia, kita akan sulit untuk bersikap adil dalam hal hati. Maksudnya kita mencintai semua anak kita dengan porsi yang sama, itu suatu hal yang tidak mungkin. Karena tetap manusia akan ada yang namanya al-mailu, kecenderungan kepada salah satu anak. Tapi itulah ujiannya. Dan ujian ini yang seharusnya tidak menyebabkan kita menjadi tidak berbuat adil atau berbuat zalim kepada anak kita. Meskipun kita misalnya condong kepada satu anak, tetap kita nggak boleh pilih kasih. Tetap kita harus berbuat adil kepada semua anak-anak kita. Ya, kita harus tetap berbuat, ya, dalam hal misalnya hak-hak mereka harus ditunaikan sesuai dengan haknya. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sang kakak itu dia cemburu dengan keberadaan adiknya, ya, maka hendaknya orang tua dalam hal ini dia harus berusaha untuk berbagi waktu dan berbagi peran. Misalnya adiknya masih bayi, memang sang ibu mau nggak mau harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan sang adik. Tapi ini tetap dia harus menunjukkan, ibunya tetap harus menunjukkan kasih sayang kepada kakaknya. Jangan dicuekin. Dan berikan waktu, meski hanya 15 menit, 20 menit,
ada waktu untuk membersamai si kakak ini tadi. Misalnya malam mau tidur atau ketika si adik udah bobo, ya kita ajak main si kakak meskipun hanya 15 menit atau 20 menit. Kemudian juga libatkan peran ayah, suami, ya agar lebih banyak membersamai sang kakak. Lalu kemudian juga ya kita ajak sang kakak untuk terlibat di dalam hal ngurusin adik. Ya misalnya ketika uh, ketika uminya lagi mandiin, itu kita minta tolong sama sang kakak siapin air, siapin popok, siapin handuk. Karena anak-anak ketika dilibatkan, itu kita memberikan kepercayaan. Ketika mereka diberikan kepercayaan, mereka merasa perhatikan. Umumnya seperti itu. Asalkan Anda sampaikan dengan cara baik-baik, ya. Terus kemudian juga uh, Anda dorong dia untuk membersamai adik, untuk memeluk adik, mencium adik. Anak Anda itu punya fitrah, menyayangi. Secara asal dia itu akan menyayangi adiknya. Maka tumbuhkan terus untuk dia ya memeluk adiknya, menyiumi adiknya. Lalu kemudian juga ya apresiasi dia dan jelaskan kepada dia bahwasanya kamu telah menjadi kakak. Allah hadirkan bagi kamu adik yang bisa menjadi teman bagi kamu untuk bermain, ya. Dan kamu nanti juga punya tugas untuk menjaga, untuk memelihara dia, ya. Terus kemudian intinya ya itu hal-hal yang harus kita jelaskan kepada sang kakak tadi agar dia merasa dirinya ini adalah sosok yang berarti dan bermakna di dalam keluarga tersebut. Kalau misalnya ada kakak yang cemburu adiknya dipukul, itu seringkali sadar nggak sadar karena kita sendiri gitu loh. Kita yang nggak begitu melibatkan si kakak ini tadi di dalam di dalam uh, aktivitas kita gitu loh. Ya, sehingga dia merasa diabaikan, dia merasa disingkirkan setelah ada adiknya. Akhirnya muncul kebencian, itu bahaya. Terus kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar hafizahullah adalah al-ghadab, marah. Ya, marah. Dan ini suatu hal yang seringkali dialami. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga sama. Ya. Nah, anak-anak ketika marah itu bisa diwujudkan dengan berbagai macam. Dengan berteriak, dengan menangis, ya, dengan membentak-bentak, atau bahkan ada yang nggak mau makan, ya, mogok makan, atau merusak barang-barang. Kemudian dia memukul orang lain atau dirinya sendiri, ya. Nah, ini adalah ekspresi kemarahan. Nah, yang perlu kita pahami bersama ya jamaah sekalian, marah al-ghadab itu sesuatu yang juga Allah sudah berikan kepada setiap manusia. Dan marah ini tidak semuanya buruk, jelek. Nabi memang mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah. Ya, janganlah kamu marah. Dan para ulama ketika menerangkan hadis ini, memang para ulama menerangkan bahwasanya kemarahan itu itu adalah sumber dari segala keburukan. Kenapa? Karena dengan kemarahan ini seringkali yang namanya tadinya persahabatan bisa rusak. Ya, lalu kemudian juga dengan kita marah kita bisa menyakiti orang baik secara fisik ataupun secara lisan. Juga dengan kemarahan kita bisa merusak barang-barang. Bahkan gara-gara kemarahan ya itu yang namanya pernikahan bisa rusak. Ya, dengan ucapan cerai misalnya. Bahkan dalam masalah keimanan gara-gara kemarahan seseorang bisa menjadi kafir gara-gara ucapannya. Ya misalnya dia marah, nggak terima dengan keputusan Allah. Dia bisa menjadi kafir gara-gara kemarahannya. Makanya kemarahan itu adalah suatu hal yang berbahaya, dapat menggiring kepada segala keburukan. Tapi bukan artinya semua kemarahan itu jelek, buruk. Tapi umumnya kemarahan itu bisa menggiring kepada keburukan-keburukan. Apalagi kalau tidak dijaga atau di-manage dengan baik. Ya, kita nggak bisa menghilangkan atau membunuh kemarahan. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah marah? Kita pasti akan bisa menjadi marah gitu loh. Tapi yang perlu kita ketahui bersama jamaah sekalian ya, yang namanya emosi marah, ya, emosi kemarahan itu suatu hal yang tidak keluar, tidak muncul kecuali ada penstimulasinya. Ada faktor yang mendorong ya sehingga kita marah, ada pencetusnya. Karena suatu hal yang nggak mungkin, kalaupun ini terjadi berarti ini
ya bisa jadi orang ini dia punya kelainan. Ya, yakni dia marah dengan sendirinya, tanpa ada faktornya, tanpa ada pencetus, tiba-tiba marah. Nah, ini berarti bisa jadi itu memang orang tersebut punya gangguan psikis, gangguan kejiwaan. Karena umumnya orang marah lantaran ada pencetusnya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan, atau yang dia ingat, atau yang semisalnya. Ada sensasi-sensasi yang dia dia apa namanya dia rasakan sehingga itu mencetuskan dia marah. Karena itu para ulama ketika menerangkan hadis la taghdab, itu para ulama menerangkan setidaknya ada dua makna. Makna yang pertama adalah ya, hendaknya Anda menjauhkan diri Anda dari sebab-sebab yang dapat mencetuskan kemarahan. Itu maknanya. Artinya kita harus ijtinab, menjauhi sebab-sebab yang dapat membuat kita marah. Agar kemarahan kita tidak muncul, ya. Atau makna yang kedua, ya, adalah apa? Adalah dhabtun nafs, yaitu kita menjaga diri kita. Artinya kita memelihara diri kita, ya, ketika kita marah dari segala konsekuensi yang akan muncul pada saat kita marah. Artinya begini, artinya ya, seseorang ketika dia dibakar emosi kemarahan, ya, dia lagi marah emosi ini. Itu suatu hal yang spontan ya, suatu hal yang nggak bisa kita apa namanya kita atur ya. Tapi yang bisa kita atur adalah apa? Adalah bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita ini agar tidak termanifestasikan atau tidak terwujudkan ya secara negatif dengan lisan dan apa namanya perbuatan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan dhabtun nafs. Dan ini adalah kondisi yang dipuji, ya. Ini adalah kondisi yang Alhamdulillah. Afwan. Nah, nah, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang namanya kemarahan ya, emosi, ini suatu hal yang memang kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa hindari karena setiap orang dia pasti akan marah ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk apa? Untuk mencegah dan menahan diri kita ya, agar kemarahan tersebut tidak menjadi suatu hal yang membawa kepada kemadharatan, bahkan menjadi dosa. Karena itu Nabi SAW ya, beliau ketika menerangkan tentang definisi orang yang kuat, beliau mengatakan, laisa syadidu bisur'ati. Ya, yang namanya orang kuat itu bukanlah dengan cara bergulat, bukan artinya dia fisiknya kuat, dia badannya besar, kemudian dia kuat, dia bisa apa namanya bisa banting orang dan yang semisalnya. Itu bukan definisi orang yang kuat. Kata Nabi SAW, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya ketika dia marah. Dia mampu untuk mencegah dirinya ketika dia marah dari melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang buruk. Itulah orang yang kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 134 ketika menerangkan karakter atau sifatnya orang-orang yang bertakwa, ketika Allah sebutkan ya, Allah janjikan surga ya yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan karakternya, di antaranya adalah apa? Ya. Alladzina hum yunfiquna fid dharra ya. Yaitu mereka adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sulit. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadhimin al-ghaidha. Ya. Wal kadhimin al-ghaidha artinya adalah orang yang dia bisa menjaga atau menahan emosinya, amarahnya ketika lagi memuncak nih, dia bisa menahannya. Dia tahan dirinya. Maka itu adalah cirinya orang-orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang-orang lain. Jadi kalau misalnya Anda lagi marah nih, Anda lagi emosi dengan sesuatu,
Ya, misalnya Anda lihat anak Anda lagi merusakkan barang Anda yang berharga misalnya. Anda lagi emosi, marah. Lalu kemudian Anda ketika marah Anda segera sadar, ingat ya, ingat apa namanya? Allah Subhanahu wa taala dan juga ingat tentang hal ini. Kemudian Anda menahan diri, Anda diam, Anda mengikuti cara-cara Nabi ketika lagi emosi. Ya di antaranya adalah nasihat Nabi, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia diam, jangan ngomong. Kemudian dia merubah posisi, atau dia menjauh, atau dia berwudhu dan seterusnya. Berarti ini termasuk orang-orang yang al-kadhimina al-ghaidha, menahan dirinya dari kemarahan. Ya. Dan kata Nabi SAW ya di dalam hadis ya dari apa namanya dari uh, Sahal bin Mu'adz ya bin Anas al-Juhani ya dari ayahnya anna Rasulullah SAW qala ya Nabi SAW bersabda, man kadzama ghaidan wa huwa yastati an yanfudahu, siapa yang dia menahan dirinya dari kemarahan sementara dia bisa sebenarnya untuk apa ya untuk mengeluarkan tadi ya untuk mengeluarkan kemarahannya tadi tapi dia tahan, maka apa? Da'ahullahu yaumal qiyamah ada ru'usil khalaik. Maka Allah akan memanggil menyeru dia di tengah-tengah para pembesar makhluk. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah. Ya sebenarnya ya marah itu suatu hal yang memang sudah ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, ya, yang patut untuk kita pahami, ya, ketika kita melihat anak-anak kita marah, ya, maka perhatikanlah apa yang bisa mencetuskan kemarahan tersebut. Dan kemudian kita hindarkan. Contoh misalnya di sini disebutkan oleh Dr. Ahmad, ya, atau Yar hafizahullah. Pencetus kemarahan anak biasanya itu karena apa? Al-laum wa naqd. Cemoohan dan kritikan. Anak dicemooh dan dikritik. Ah kamu gitu aja nggak bisa. Ah kamu cemen banget. Masa sih kamu gitu aja kok nggak bisa. Nah itu diantara penyebab pencetus kemarahan pada anak. Ya, al-laum wa naqd. Atau anak dibanding-bandingkan. Tuh lihat tuh adikmu. Adikmu aja masih TK bisa, masa kamu kok nggak bisa? Ya, atau dia diberikan label dengan label-label yang negatif, yang jelek. Wah dasar kamu, mohon maaf, blow on kamu, atau yang semisalnya. Ya, anak jahil dan yang semisalnya, itu ucapan-ucapan yang jelek ya, ucapan-ucapan yang buruk ya. Yang tentunya juga bisa menyakiti hati dan juga bisa menimbulkan kemarahan anak. Dan perhatikan loh, kemarahan anak itu tidak mesti dia luapkan langsung, bisa jadi dia simpan. Ya, dan itu bisa menjadi seperti bola es yang menggelinding ya. Atau misalnya anak dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dia senangi. Ya. Meskipun sesuatu yang tidak dia senangi itu baik, tapi ketika Anda paksa, ya biasanya paksaan itu menyebabkan dia menjadi tidak nyaman dan dia bisa marah. Misalnya contoh, Anda memaksa dia untuk belajar. Nah, makanya cara paksaan itu tidak efektif biasanya. Ketika dipaksa, alih-alih dia belajar, biasanya dia akan apa? Dia akan, ya mungkin dia kelihatan belajar, tapi sebenarnya dia itu, ya mungkin sedang hanya menunjukkan belajar, tapi dia sedang jengkel, dongkol, dan semisalnya. Padahal kalau kita ingin mendidik supaya anak kita itu mau belajar, kita lakukan pendekatan supaya dia senang, cinta dengan pelajaran yang akan dia pelajari, bukannya malah kita paksa. Atau misalnya kita memberikan membebani sesuatu kepada anak di luar kemampuannya. Ya, ini seringkali dilakukan oleh orang tua yang nggak sabaran dan orang tua yang suka mendrilling anaknya. Di usia sekian, ketika ngelihat, oh ini anak ini sudah hafal 5 juz. Tujuannya baik nih, untuk menghafal Al-Quran. Tapi kemudian anaknya dia yang belum tentu punya kemampuan yang sama, di drilling. Nggak boleh main, nggak boleh, pokoknya mulai ba'da subuh, terus harus menghafal Quran terus.
ya. Akhirnya hak-haknya yang lain itu dirampas, ya. Atau juga termasuk orang tua yang menunjukkan konflik, berantem suami istri di hadapan anaknya, atau yang semisal itu semua adalah hal-hal yang dapat mencetuskan kemarahan pada sang sang anak. Nah, karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah, itulah pentingnya kita harus apa namanya bisa apa namanya memahami hal ini. Toib. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, Berikut ini ada beberapa kiat ya sebenarnya, beberapa tips ya. Nah, baru sekarang kita bicara kiat sama tips nih ya. Bagaimana sih kita mengajarkan atau uh, apa namanya agar anak itu dia bisa memanage emosinya. Yang pertama, ya yang harus kita camkan di dalam benak kita adalah ini anak-anak kita ini adalah anak-anak yang masih sedang bertumbuh dan sedang berkembang, termasuk segala halnya, bukan cuma fisiknya, termasuk emosinya. Karena itu makanya kenali dan pahami, lalu berikan toleransi, tasamuh, ya atas kekurangan-kekurangan yang ada pada anak Anda. Artinya Anda jangan terlalu over ekspektasi. Ya. Anda harus bersikap toleran. Toleran tapi bukan artinya serba permisif, tidak ya. Toleran artinya kalau Allah Subhanahu wa taala saja memberikan uzur atau memberikan apa namanya? rukhsah, keringanan buat anak-anak yang sebelum balik, artinya ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia belum dosa, belum dicatat sebagai dosa. Itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka demikian kita pun juga harus belajar. Belajar untuk apa? Untuk juga bisa tasamuh kepada anak-anak kita, toleran kepada mereka di dalam menghadapi sifat-sifat atau karakter-karakter mereka. Ya. Itu kuncinya adalah yang pertama kali adalah kita dulu. Ya. Karena kalau kita nggak berusaha mengenali hal ini, maka kita akan kesulitan nih untuk menghadapi mereka. Lalu kemudian yang kedua, ya, adalah di antara cara kita untuk mengajarkan mereka atau mendidik anak-anak kita tentang emosi, ya, adalah kita sebagai orang tua yang harus mengawali, menjadi contoh buat mereka. Karena bagaimana bisa anak itu dia akan belajar untuk mengendalikan emosi sementara kita sebagai orang tuanya suka marah. Misalnya nih anak dia misalnya teriak-teriak, "Umi, aku mau ini sekarang." Misalnya marah-marah dia. Uminya udah ngomong baik-baik. "Kakak, sekarang nggak bisa ya kak, besok." "Nggak mau, aku mau sekarang pokoknya." "Kakak, hari ini nggak bisa, aku mau sekarang." Tiba-tiba Uminya langsung emosi marah. "Umi udah bilang ya, Umi nggak bisa sekarang, besok." "Kamu nggak bisa dibilangin sih, kamu jadi anak kok begitu." Akhirnya Umi yang ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk. Awalnya si Umi ini sabar, tapi kemudian karena dia apa namanya terpancing emosinya, akhirnya dia marah-marah. Sementara Anda ingin mengajarkan kepada anak Anda untuk bisa memanage emosi, tapi Anda ternyata jatuh kepada perbuatan Anda tidak bisa menghandle emosi. Bagaimana Anda bisa mendidik anak Anda menghandle emosi anak Anda, ya, supaya dia bisa menghandle emosinya, sementara Anda sendiri tidak bisa menghandle emosi Anda. "Tapi Ustadz, saya udah berusaha." Ya sama, Anda udah berusaha, tetap emosi keluar. Bagaimana anak Anda? Dan itu yang akan dipelajari. Memang ini nggak mudah, ini berat, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh melatih diri. Dan itulah ujiannya. Dan disitulah nilainya, dan disitulah pahalanya yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mampu untuk menahan emosinya, apalagi untuk anak-anaknya. Masalahnya layak nggak sih Anda marah-marah, membentak anak Anda dalam hal-hal seperti itu? Ya, karena itu makanya kita sebagai orang tua harus mampu untuk mengawali dan menjadi contoh buat mereka. Semarah-marahnya mereka, Anda tetap harus calm, tenang tapi tegas. Ya, tenang tapi tegas. Misalnya dia lagi marah, dia lagi nangis, ya udah biarkan. Tega dalam rangka kebaikan. Lalu kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kenalkan emosi kepada dia agar dia mampu mengenal dan melabeli emosinya. Ya.
kenalkan. Nah, di antara caranya dari dua aspek. Aspek pertama dari sisi anak, aspek kedua dari sisi kita sebagai orang tua. Misal contoh dari sisi anak. Ketika dia lagi marah, ya, itu kita sampaikan, Umi melihat kamu marah ya, Kak. Lihat tuh wajah kamu, apa kulitnya memerah, napas kamu memburu, badan kamu bergetar. Nih coba lihat nih di kaca. Ya, ini berarti kakak sekarang sedang marah. Jadi gitu. Nah, terus ini supaya sang anak mampu untuk apa? Mengenali emosinya, dia lagi marah. Kemudian kita tanya sama dia itu, ya, kamu marah ya? Iya. Jadi di situ tuh ada tahapan. Tahapan kita kenalkan. Yang kedua, ya juga sama bagian dari pengenalan, tapi dengan cara kita berusaha untuk meng, apa namanya apa namanya afirmasi ya, iya atau enggak gitu loh. Jadi gitu. Kita tanya, apakah kamu marah? Dia tinggal jawab iya atau tidak. Baru kemudian setelah itu, ya ini yang berikutnya, yang next step adalah dia sudah mampu mengatakan, Umi, aku marah nih. Nah, itu baru sudah step berikutnya. Dia sudah bisa mengungkapkan kemarahannya. Nah, tapi yang perlu kita ajarkan bukan cuma marah, termasuk yang lainnya. Sedih. Ya, dia lagi sedih atau dia lagi bahagia, dia lagi senang. Itu emosi-emosi yang perlu kita ajarkan. Ya. Karena apabila kita nggak mengajarkan ini, maka tentunya semua emosi yang ada di dalam dirinya akan dia keluarkan dengan satu cara, marah. Dan itu biasanya dengan cara nangis atau teriak-teriak. Ya, jadi balik lagi dong sama kayak bayi. Bayi itu nggak bisa ngomong. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia cuma bisa nangis. Anak-anak kita ketika berkembang, seharusnya juga berkembang juga kemampuan dia untuk bisa mengungkapkan emosinya. Tidak dengan satu cara itu-itu saja gitu loh. Kalau enggak, ini adalah hal yang akan terus menempel di dalam diri anak kita. Dan bisa jadi kita sebagai orang tua juga melakukan hal yang sama. Dikit-dikit kita marah, kita nangis. Ibunya ini, ada lo berantem sama anaknya, bentak-bentakan, nangis-nangisan. Anaknya nangis, ibunya nangis, teriak-teriakan. Ya, ya. Ini kenapa? Ini karena memang kedua-duanya ya belum mampu mengenali emosinya gitu loh. Orang yang belum mampu mengenali emosinya akan kesulitan untuk mengekspresikannya, untuk menyampaikan dan mengungkapkannya. Karena itu kuncinya harus ma'rifah dulu, mengenali dulu. Ma'rifatus syuur, mengenali perasaan dulu. Mengenali emosi dulu. Latih dia untuk melabeli emosi. Itu dari sisi anak. Kemudian juga dari sisi kita sebagai orang tua, kita juga perlu untuk menyampaikan. Misalnya kita sampaikan ke anak kita, Kak, Umi hari ini lagi bahagia, Kak. Masya Allah, Umi lagi giniin. Atau misalnya, Kak, Umi hari ini lagi sedih, Kak. Nah, dia akan belajar ini. Dia akan nanya itu. Tuh, kenapa Umi kok sedih? Umi sedih karena begini. Kak, tolong ya, Kak. Jangan ganggu Umi dulu. Umi hari ini lagi jengkel. Umi hari ini lagi sebel. Itu nggak apa-apa, sampaikan. Agar anak juga belajar. Artinya ketika dia ada sesuatu yang dia rasakan, dia sampaikan. Orang tuanya yang ngajarin. Dan itu juga untuk melatih empati. Nah, kemudian setelah itu, tahapan berikutnya, setelah kita kenalkan, baru kita empati. Dengan cara apa? Pertama kali, kita menvalidasi perasaannya. Ini anak tadi, contoh tadi ya, anak tadi kepengen sesuatu, tidak kita turuti, saat itu juga karena dia kepengen, ya, itu kita nggak usah marah-marah. Ya, kita dekati dia, kita sampaikan, Umi tahu kamu kesel, Umi tahu kamu jengkel, Umi tahu kamu lagi marah saat ini, karena kamu kepengen sesuatu, ya, tapi tidak Umi berikan. Artinya kita akui dulu perasaan dia. Mengakui perasaan bukan artinya kita melegitimasi atau membenarkan. Ini bukan masalah benar atau salah, bukan. Tapi kita mengakui perasaannya dulu. Menvalidasi perasaannya. Ya, kita berempati. Abi tahu kamu lagi sedih, Umi tahu kamu lagi marah. Agar dia merasa diakui, dihargai, dan dimengerti. Kalau dia udah merasa dimengerti, diakui, akan lebih mudah bagi kita. Makanya ini kita membentuk bonding namanya. Ini berangkat dari connection tadi, before correction. Koneksi sebelum koreksi. Kemudian setelah kita empati,
kita menvalidasi perasaannya, baru kemudian kita arahkan. Ya, baru kita kemudian kita berikan nasihat. Setelah dia sudah mulai lebih tenang, baru kita arahkan. Kita sampaikan, Umi, bukannya nggak mau membelikan kamu barang tersebut, Kak. Umi mau, tapi tidak sekarang. Kakak harus belajar sabar ya. Ya, kita harus ajarkan kepada mereka. Tidak semua keinginan mereka itu harus mereka dapatkan saat itu juga. Mereka harus belajar. Ya, nilai-nilai kehidupan. Mereka harus belajar untuk merasa kecewa, belajar untuk apa namanya? Untuk merasa belajar untuk menghadapi gagal, belajar untuk bersedih, belajar untuk banyak hal. Itu bagian dari kehidupan yang harus kita ajarkan. Ya. Jadi tidak semuanya harus kita fasilitasi. Ya. Lalu kemudian yang nggak kalah penting adalah setelah itu, ya uh, kita berikan pijakan-pijakan dengan kalimat-kalimat positif, kata-kata positif. Kata-kata positif, ya, yang saya maksud di sini adalah kata-kata yang kita kaitkan anak kita dengan penciptanya Allah. Beda sama konsep parenting barat. Kalau parenting barat, kata-kata positif itu adalah kata-kata yang berisi apresiasi atau pujian dikembalikan kepada diri sang anak. Wah, contohnya begini misalnya. Kamu anak mama hebat. Kamu anak mama yang luar biasa. Kamu gini. Ya ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang mutlak terlarang, tidak. Tapi ini apabila tidak terbentuk pijakannya, itu bisa menjadikan konsepsi yang keliru. Artinya anak itu dia akan cenderung iktimat kepada dirinya, bersandar kepada dirinya, tidak kepada penciptanya. Karena itu makanya pijakan-pijakan kita ketika memberikan kalimat atau kata-kata adalah dengan cara kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ya misalnya dia sudah tenang, Masya Allah, Allah sudah berikan kamu ketenangan. Ya, kakak kalau nanti kepingin misalnya dia pingin sesuatu, jangan lupa ya kak doa, minta sama Allah. Minta sama Allah agar Allah memberikan rezeki untuk Umi, untuk Abi, untuk kakak. Ya, intinya kita terus berikan pijakan-pijakan, kita kaitkan semuanya adalah kepada Allah. Terus kemudian, juga nggak kalah penting adalah ketika anak sedang emosi, marah, di usianya ya yang sudah terus bertambah ya. Misalnya usia 4 tahun, 5 tahun ya, itu juga sama. Kita ajarkan mereka ketika dia lagi marah ya untuk bertawuz, memohon perlindungan kepada Allah. Kalau dia lagi marah, misalnya dia lagi marah nih misalnya. Kita ajarkan dia, Kak, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Misalnya dia ngomong enggak mau. Kita jangan mundur surut, tetap kita ayo Kak, sabar ya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini suatu hal yang kalau dia nggak sabar, kita pun juga harus belajar untuk sabar. Agar dia belajar bagaimana yang namanya perjuangan menghadapi ketidaksabaran tadi dengan sabarnya orang tua. Insya Allah itu akan suatu hal yang akan memberikan manfaat buat sang anak. Ya. Lalu kemudian juga ya itu tadi. Jadi ajarkan dia untuk bertawuz, kemudian ajarkan dia untuk ketika lagi marah misalnya dia untuk merubah posisi tubuhnya ya dan seterusnya ya. Itu diantara cara-cara ketika kita ingin mengajarkan kepada anak kita ketika dia sedang dilanda emosi ataupun kemarahan. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting ketika anak lagi tantrum atau lagi menangis, seringkali orang tua itu langsung ya di sini ada umumnya 2 tipikal orang tua. Pertama, orang tua yang cuek bebek. Gitu aja nangis kamu, cemen, nangis sana. Teriak-teriak sana sendiri. Nggak ada yang gituin kamu. Kamu memang dari dulu tuh cengeng banget. Nah, ada orang tua seperti ini. Ya, tipikal seperti ini. Anak ini sudah merasa sedih, semakin ditambah kesedihannya dengan ucapan orang tuanya. Hatinya ini sudah luka, itu semakin disayat-sayat lagi dengan orang tuanya. Itu tentu berbahaya untuk perkembangan psikologis anak. Di sisi lain ada lagi orang tua ya yang begitu istilahnya begitu
terlalu ekstra memperhatikan dan memanjakan sang anak. Ketika nangis, oh ya Allah, sini 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 Umi cium, sini sini Umi peluk, cup 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 cup, udah ya, jangan nangis ya, udah ya, jangan nangis ya. Ya, udah ya, jangan nangis ya. Udah nak, jangan nangis ya. Di sini ada Umi, di sini ada Abi. Kelihatannya bagus nggak? Kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya tidak bagus seperti ini. Ini sebenarnya tidak baik. Apa yang baik yang dilakukan oleh orang tua ketika anak lagi emosi, lagi marah, lagi nangis? Kita dekati dia. Biarkan dia menangis. Itu ekspresi dari kesedihan dia, kemarahan dia. Biarkan dia keluarkan itu dengan tangisannya. Biarkan dia menangis. Jangan ditahan. Ya. Nah, setelah udah tenang, baru kita dekati, kita peluk. Kita sampaikan kata-kata misalnya, kalau Umi sayang sama kamu, yang tetap sabar ya nak, sabar ya, istighfar. Ayo kamu ikutin ucapan Umi, astagfirullah, astagfirullah. Ajarkan seperti itu, ya. Terus kemudian juga kita ajarkan, jangan kita ucapkan di sini ada Umi. Memang ada Umi. Cuman kita ucapkan, sabar ya nak, ya, Allah selalu ada untuk kita. Allah selalu bersama kita. Umi insya Allah ada ya untuk membantu kami, untuk membantu kamu. Tapi satu-satunya yang bisa menolong kamu hanyalah Allah. Itu harus kita berikan pijakan. Iman, akidah. Tautkan anak kita paling kuat adalah kepada Allah. Melebihi daripada ya kita menautkan anak kita kepada kita orang tuanya. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa seterusnya selamanya ada untuk anak kita. Kita nggak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Nggak bisa. Yang bisa hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya. Karena itu makanya titipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan insya Allah ya, dengan kita berikan pijakan-pijakan seperti ini, itulah yang akan lebih efektif dan akan lebih melembutkan hati sang anak. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini adalah di antara beberapa kiat atau tips ya ketika kita menghadapi anak-anak khususnya di usia tufulah atau usia gulam yang emosinya itu begitu labil, mudah berubah-ubah. Baik, Bang Jiang, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bang Jiang, mungkin masih ada waktu untuk bertanya jawab. Ya, silakan Bang. Baik, jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum atas materi dan juga kiat-kiat dalam mendidik anak di saat sesuai dengan tema yang telah kita sampaikan tadi kepada Anda semua pemirsa Syah TV. Baik, ya kita akan coba menyampaikan beberapa pertanyaan. Namun perlu kami informasikan kepada Anda semua insyaallah ta'ala karena ini adalah materi atau bab terakhir pada pembahasan kali ini. Insyaallah ta'ala jika pertanyaannya tidak bisa kami sampaikan pada pekan kali ini, di pekan depan kita akan membuka sesi tanya jawab khusus seperti sebelumnya. Jika kita sudah selesai membahas satu bab, maka Ustadz akan membuka kesempatan pada satu episode di mana nanti kita ada sesi tanya jawab khusus. Jadi bagian belum bisa kami sampaikan, insyaallah ta'ala pekan depan akan kami sampaikan. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk. Assalamualaikum, ana Umu Ibrahim, izin bertanya Ustadz, anak saya laki-laki usia 11 tahun. Jika anak saya berkata jujur, tetapi ada temannya yang mengingkarinya. Anak saya tidak suka lama-lama berdebat dan akhirnya memukul temannya tersebut. Apakah ini normal Ustadz sehingga suka dianggap tukang berantem, garis miring membuli? Mohon saran dari Ustadz untuk kami dan para guru. Syukran. Tayyib ya. Barakallahu fiha untuk penanya. Nah, jadi sebenarnya bahasan kita seharusnya anak usia 2-7 tahun ya. Tapi tidak mengapa ya, ini anak udah usia 11 tahun ya. Berarti ini anak udah usia hazawar sebenarnya. Karena memang ada
pola pendekatan yang berbeda ya antara anak di bawah 7 tahun dengan anak di atas 7 tahun, anak usia 10 tahun ke atas. Itu pendekatan orang tua ya. Kalau kita bicara tentang bijak mendidik anak, tentunya kita memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau kalau tadi yang saya sampaikan di usia 7 tahun, jangan nakut-nakuti anak ya. Nah, tapi di usia 10 tahun itu kita sudah boleh. Kita menakut-nakuti anak dengan azab Allah, dengan ancaman Allah, dengan siksa Allah. Itu boleh. Bahkan itu suatu hal yang di apa ya, ditekankan di usia tersebut ya. Di usia 10 tahun ke atas ya. Nah, jadi memang ada pola pendekatan yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita di dalam kehidupannya itu gak akan lepas dari yang namanya problem atau apa namanya masalah. Ya, baik itu yang berkaitan dengan dirinya ataupun berkaitan dengan uh, cara dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah ya kita berikan arahan kepada anak-anak kita. Kita berikan pijakan-pijakan dan yang semisalnya. Ya. Nah, juga kita harus berikan nizam ini, aturan-aturan, rules ya. Ya. Termasuk di dalam hal berinteraksi atau bermuamalah dengan teman-temannya. Ya, dan juga kita tetap harus berikan ihtimam, perhatian kepada anak kita tersebut ya. Nah, juga yang harus kita sampaikan ya, ini kan kaitannya nggak lepas dari kita membangun karakter anak kita dan kita memberikan pijakan-pijakan ya untuk anak kita. Nah, di antara pijakannya adalah ya adalah itu tadi, itu bagus ya ketika kita melatih atau mengajarkan anak kita tentang kejujuran ya. Makna apa kejujuran? Ya. Kita lebih menghargai anak yang keliru, salah ya, namun dia jujur ya. Misalnya ditanya, "Ini siapa yang merusak?" Lalu kemudian dia jujur. Ya, itu jauh lebih baik meskipun dia melakukan kesalahan tadi, dia merusakkan barang orang lain atau dia melakukan sesuatu yang keliru, cuman dia jujur, mau mengakui. Ini berarti adalah suatu hal yang jauh lebih baik. Ya. Jadi jauh lebih baik dikarenakan apa? Dikarenakan ya peluang dia untuk menerima kebenaran dan bertobat itu lebih besar daripada anak yang berbohong. Ya. Dalam rangka untuk apa? Untuk membela dirinya, dia melakukan sesuatu yang buruk, kemudian dia berbohong. Ini jauh lebih berbahaya. Ya. Karena kebohongan itu adalah akhlak atau karakter yang harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari keluarga kita, apalagi anak-anak kita. Bahkan kalau perlu, kita berikan hukuman yang ekstra berat bagi anak-anak kita ketika dia berbohong. Misalnya dia, taruhlah ya, kita menerapkan adanya iqab ya, punishment ketika anak kita melakukan suatu hal yang salah ya. Nah, kalau dia berbohong ya dan kita tahu dia tuh bohong, maka hukumannya itu adalah harus kita berikan ekstra. Dan kita harus sampaikan tentang kebencian kita dengan kebohongan, bukan dengan anak kita. Kita benci dengan sifat bohong. Kita nggak suka dengan sifat bohong. Dan kita nggak akan memaafkan ya perbuatan bohong, kecuali apabila mau bertaubat atau mau mengakui kesalahan. Agar anak tahu, apapun kesalahan kamu, nah asalkan kamu jujur, itu peluangnya untuk dimaafkan itu besar. Tapi kalau udah bohong, enggak. Ya. Jadi ketika anak dia sudah mau jujur, itu suatu hal yang patut kita apresiasi. Lalu kemudian yang poin ketiga, ketika anak itu misalnya dia tidak berbohong, dia sampaikan kepada temannya tidak mempercayainya, ajarkan kepada anak kita ya bahwa ya ajarkan kepada anak kita ya poin yang paling utama, pijakan yang paling utama, Allah adalah Al-Alim yang Maha Tahu. Ya, kamu bisa berbohong kepada orang lain, tapi kamu nggak bisa berbohong kepada Allah. Kamu ketika berbuat jujur, Allah tahu kejujuran kamu, meskipun kamu dianggap bohong sama teman-teman kamu. Karena itu didik mereka untuk senantiasa mencari pandangan Allah, perhatian Allah, bukan orang lain. Kita tidak atau jangan sampai mendidik anak kita ya dengan mental people pleaser, agar dilihat, dipandang, dipuji oleh orang lain. Jangan. Tapi kita didik mereka untuk mencari apa? Allah Subhanahu wa taala
pleaser, ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kuncinya, ya. Lalu kemudian yang keempat, ya, ajarkan pula kepada anak kita, ya, semarah-marahnya kita, jangan pernah kita menyakiti orang lain, apalagi sampai memukul. Jangan. Kamu marah boleh. Kamu marah boleh. Kamu sampaikan, ya, kalau kamu marah boleh. Tapi ajarkan jangan sampai dia menyakiti atau merusak benda atau barang orang lain. Ya. Kamu ketika melakukan hal tersebut, kamu marah, Umi tidak akan menghukum kamu karena kemarahan kamu. Abi tidak akan menghukum kamu karena kemarahan kamu. Tapi Abi sama Umi akan menghukum kamu ketika kamu menyakiti orang lain. Ketika kamu merusakkan barang orang lain. Kita, ya, ketika anak kita misalnya marah, kemudian dia merusakkan sesuatu barang, kita sampaikan, Umi sama kamu, ya, Umi atau Abi, ya, menghukum kamu, bukan karena Umi menghukum atau Abi menghukum kamu karena kemarahan kamu, enggak. Tapi Abi sama Umi menghukum kamu karena ketika kamu merusak benda orang lain. Ya, meskipun ketika dia merusak benda orang lain atau dia menyakiti orang lain karena penyebabnya kemarahan, ya. Tapi dia harus belajar untuk memanage kemarahan dia. Makanya kita harus ajarkan supaya jangan menzalimi atau menyakiti orang lain. Ya. Ini poin-poin yang perlu untuk diajarkan kepada anak kita. Makanya di antara poin yang nggak kalah penting ketika kita mendidik anak-anak kita di usia dini, selain konsep bersyukur kepada Allah adalah konsep bersabar. Itu metodenya Luqman alaihissalam. Ya, jadi metode Luqman alaihissalam itu di awal ayat ketika Allah mengkaruniakan kepada Luqman, ya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah. Artinya ajarkan dia konsep juga bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian, ya, ketika Luqman menasihatkan anaknya untuk menegakkan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Ajarkan konsep kesabaran. Memang ini butuh waktu, butuh proses, nggak mudah, tapi tetap harus diajarkan. Ya, ini poin-poin yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, Allah alam bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya yang sudah ada di kami. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Anak saya umur 6 tahun Ustadz. Afwan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya usia 3 tahun. Gimana cara memperbaiki sikap anak yang kadang kalau marah sama saya, mukul saya. Kadang juga hanya sekedar omongan, Uma tak pukul. Kalau saat bermain diganggu adiknya. Mainannya dilempar atau dilempar ke adiknya. Saya sadar, itu pernah saya lakukan, memukul dan melempar barang. Tapi setelahnya langsung saya minta maaf. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Nah, muwafiq barakallah wa fiha, ya, barakallah. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Sejatinya anak-anak kita ketika dia itu meluapkan kemarahannya, itu dia seringkali berangkat dari dua hal. Ya. Yang pertama, ya, adalah berangkat dari dia meniru atau mencontoh sesuatu yang dia lihat, dia amati, kemudian dia tiru. Atau yang kedua, itu adalah sesuatu yang berangkat dari instingnya dia, nalurinya dia, ya. Jadi itu suatu hal yang memang dia sudah pernah melakukannya atau berangkat dari nalurinya, ya. Jadi artinya ketika mereka melempar barang itu belum tentu belum tentu itu mereka meniru, enggak. Jadi bisa jadi itu bagian dari dari naluri dia ketika dia mendapatkan barang atau ketika dia sedang marah, ya, kemudian apa yang ada di depannya itu dia, ya, intinya dia sedang mengekspresikan kemarahannya dengan misalnya dia bongkar semuanya atau dia lempar. Itu belum tentu dia mencontoh. Tapi itu bagian dari luapan atau ekspresi kemarahan atau emosi dia. Nah, ini yang yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, ya, itulah tugas kita sebagai orang tua. Kita harus bersabar mendampingi, membersamai
dan mengajarkan kepada anak kita. Misalnya ketika dia marah, dia mukul-mukul ya. Yang perlu kita pahami begini, anak usia 3 tahun ya. Ketika dia menggerakkan tangannya untuk memukul ya, itu bisa jadi ya dia nggak tahu. Karena ini anak-anak belum tamyiz, dia belum tahu impact atau dampak atau implikasi atau akibat dari perbuatannya. Ya, karena ini anak belum bisa mengukur madarat sesuatu ketika dia melempar atau memukul. Jadi itu hanya sekedar ekspresinya dia. Jadi dia belum tahu. Pertama dia belum tahu ini benar dan salah. Yang kedua dia juga nggak tahu apakah ini mendatangkan madarat ataukah enggak. Jadi kita harus pahami hal ini. Ya. Nah, oleh karena itu tugas kita untuk mengajarkan kepada dia pelan-pelan itu suatu hal yang tidak baik ya ketika memukul dan juga ketika melempar. Nah, terus kemudian yang ketiga ya kembali ke tadi yang sudah kita bahas, ya kita ajarkan kepada anak kita tentang emosi, tentang apa cara melabeli emosi. Misalnya ketika ya si kakak ini dia lagi marah, ya kita dekati dia, kita pandang matanya, ya kita tanyakan dia. Dia mungkin masih belum bisa ngomong, makanya kita pakai cara ya, Umi melihat kakak marah ya. Nah baru kemudian kita tanya apa kepada dia itu, kakak beneran marah nih, ya. Kemudian dia angguk-angguk misalnya, oh kakak sedang marah ya, Umi tahu, Umi paham kok, kakak lagi marah ya. Sini sini sini, Umi apa namanya peluk ya sini ya. Nah kemudian setelah kita peluk, kita usap-usap kepalanya, kemudian kita talkin dia, ayo kakak apa namanya ikutin Umi ya. Kita ajarkan kalimat thayyibah, misalnya istighfar, astagfirullah, atau ajarkan dia berta'awudz atau kalimat thayyibah kalimat thayyibah lainnya. Ya. Kalau dia nggak mau misalnya, jangan kita paksa. Kita pelan-pelan. Sabar, ya. Kemudian ketika dia menangis, ya, kita biarkan dia menangis. Ya, dia menangis, kita tetap menvalidasi perasaan dia, kita tetap membersamai dia, kita tetap menunjukkan kita berempati dengan dia, ya. Lalu kemudian ketika dia sudah tenang, baru kemudian kita tunjukkan kalau kita sayang sama dia, ya. Kita cinta sama dia. Nah, setelah itu baru kemudian kita sampaikan lagi, ya. Apa namanya? Jadi Anda berikan pijakan. Pijakannya dia adalah, ya, ketika dia sedang bermain, ya, ketika dia sedang melakukan aktivitas, berikan pijakan bahwasanya dirinya dan kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Kita ajarkan dia tauhid rububiyah dari semenjak kecil, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, di antara kita mengajarkan mereka tauhid rububiyah, ini sebenarnya ada kaitannya loh. Kaitan bagaimana kita mendidik mereka di antaranya dalam hal ketika mereka memanage emosi mereka. Loh kok bisa? Bisa. Contoh misalnya, ya, ketika kita bermain sama anak kita. Nah, ini pentingnya orang tua hadir ya, harus bermain membersamai. Misalnya bermain tentang apa ya? Misalnya bermain balok misalnya. Ya, bermain balok, kita fasilitasi. Nah, ketika bermain balok ya, biarkan dia menyusun yang dia sukai. Kemudian kita apresiasi. Nah, di parenting modern atau parenting barat, itu pujian itu hanya dikembalikan kepada zatnya anak. Kamu hebat ya. Kamu memang luar biasa, kamu pinter. Itu biasanya seperti itu. Tapi kita enggak. Parenting kita, Islamic parenting, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena kita sebagai makhluk, kita nggak bisa lepas dari pertolongan Allah dan kita selalu butuh dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada power, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Maka kita katakan sebagian dari tauhid rububiyah, Masya Allah, nak, bagus banget ya. Jangan lupa selalu iringi dengan kalimat-kalimat thayyibah yang mengandung lafzul jalalah. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah ya. Masya Allah, nak, bagus banget ya, nak. Allah mudahkan kamu bisa membuat yang bagus ya. Allah mudahkan kamu, Allah berikan pertolongan sama kamu. Itu penting. Ya. Kamu bisa melakukan ini semua atas pertolongan Allah. Agar anak itu tahu semuanya itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Ya. Itu semua adalah dengan izin Allah.
ya, Masya Allah, Allah mudahkan kamu ya nak. Baru kemudian kita ajarkan, ya, kita bisa bertanya jawab dengan dia misalnya. Ya, misalnya kita tanya, misalnya kita sampaikan dulu ya, wah Allah berikan kemudahan sama kamu ya, kamu bisa membuat balok-balok yang indah seperti ini. Allah berikan kamu tangan, kemudian kita tanya, siapa nak yang menciptakan tangan kamu? Allah yang menciptakan. Kemudian kita ajarkan nih 3 rukun syukur yang kita sebagai orang tua harus ngerti, ini bolak-balik ya, apa kita sampaikan. Rukun pertama, i'tirafu bil qalbi, mengakui dengan hati. Syukur itu harus diakui dengan hati. Yang kedua adalah talafut bil lisan, alhamdulillah, diucapkan dengan lisan. Atau tahadduts bin ni'mah. Yang ketiga, dipergunakan kenikmatan itu dalam amal ketaatan. Anggota tubuh kita mempergunakan nikmat itu untuk amal ketaatan. Jadi ketika kita ajarkan ya tentang anak-anak kita, tentang syukur dan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah apa? Allah menciptakan kamu dan menciptakan tangan kamu. Allah khaliquna. Karena Allah yang menciptakan, Allah adalah yang memiliki tangan kamu dan memiliki kamu, menguasai semuanya. Dan Allah yang ketiga adalah tadbir. Allah mudabbir, Allah mengatur semua urusan kamu. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, caranya adalah tadi kita berikan ucapan-ucapan ya pijakan-pijakan pengaliran tadi ya dengan verbal, itu semua adalah dari Allah, atas pertolongan Allah. Itu untuk membangun hatinya. Kemudian kita talqin dia, ayana ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ya, kita sampaikan ini tangan pemberian Allah, kita syukuri dengan melakukan yang baik. Tangan dipakai untuk menulis, tangan kanan untuk makan, tangan kanan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak dipergunakan untuk keburukan-keburukan. Nah, karena itu ketika nanti dia marah, dia melempar, itu pijakan sudah ada, kita sampaikan. Tangan tidak digunakan untuk yang jelek, tangan tidak digunakan untuk menyakiti, tangan tidak digunakan untuk melempar barang, ya. Atau juga kita ajarkan, ya misalnya dia melempar pensil atau bolpen. Bolpen tidak untuk dilempar, bolpen untuk dipakai untuk menulis. Dan ini, ya jamaah, jangan dipikir hanya satu kali menyampaikan, anak terima, enggak. Harus bolak-balik, istimror, pelan, sabar, continue, ya. Yang penting kita terus melakukannya dengan penuh cinta kasih. Insya Allah, Allah akan mudahkan dan Allah akan berikan dia taufik. Sehingga dia akan, ya dengan izin Allah akan meninggalkan hal-hal yang tadi dia lakukan. Misalnya dia mukul adiknya, dia mukul ini. Karena sudah kita ajarkan, anggota tubuh kita tidak dipakai untuk menyakiti atau untuk memukul. Nah, Allah alam shawab. Baik, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan qadarullah Ustaz, ini sudah jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun masih banyak pertanyaan, apakah boleh kita simpan untuk pekan depan atau satu pertanyaan lagi boleh disampaikan Ustaz? Pekan depan aja Ustaz. Serantum ini. Tapi karena waktunya mungkin pekan depan aja kali Ustaz, karena kan pekan depan kita memang akan buka sesi tanya jawab khusus ya Ustaz. Nah, insyaallah. Baik Ustaz. Baik, kalau begitu jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi dan juga jawaban-jawabannya. Dan bagi Anda semua pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jangan lupa tadi Ustaz juga sudah memberikan banyak sekali tips agar kepada anak agar bisa memanage emosinya. Di antaranya tadi bahwasanya kita harus mencamkan dalam pikiran kita bahwasanya anak-anak ini sedang berkembang emosinya, maka kenali dan berikan toleransi kepada anak. Dan yang berikutnya tadi salah satu di antaranya adalah awali diri kita sebagai contoh dalam hal mengendalikan emosi, dan banyak sekali poin-poin penting yang tadi juga sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Namun bagi Anda yang mungkin ketinggalan episode kali ini, silakan untuk bisa menyaksikan tayangan ini di YouTube. Silakan dicek playlist di mana di situ nanti ada serial kajian parenting anak, dan Anda bisa merajaah kajian kita pada pekan kali ini ataupun pekan-pekan sebelumnya. Dan insya Allah Ta'ala kita akan bertemu kembali di pekan yang akan datang, khusus bagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab akan kita sampaikan pada Ustadz, ataupun ada yang ingin bertanya kembali, karena ini masih banyak sekali pertanyaan. Ada dari Ibu Ida di Banda Aceh, kemudian juga ada tadi yang sudah masuk ke kita, ada juga tadi dari
Ummu Ali dan lainnya, masih banyak yang belum kita bisa sampaikan. Insyaallah ta'ala di pekan depan kita akan sampaikan dan insyaallah ta'ala akan dijawab oleh guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala. Dan kami seluruh kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika tidak bisa menyampaikan semua pertanyaan Anda, dan kita tutup pertemuan kita pada pekan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.